Satuan Brimob berhasil menjatuhkan sebuah drone yang diduga kuat digunakan untuk memata-matai aktivitas operasional di sekitar area tambang Freeport, Papua pada dini hari tadi. Drone tersebut terdeteksi terbang rendah di zona terbatas yang berada tidak jauh dari perimeter pengamanan objek vital nasional tersebut. Aparat menyatakan tindakan penindakan dilakukan setelah perangkat udara tanpa awak itu tidak merespons peringatan dan terus bergerak mendekati area sensitif. Insiden ini langsung memicu peningkatan status kewaspadaan di sekitar kawasan tambang. Freeport sebagai salah satu objek vital nasional dengan nilai strategis tinggi berada di bawah pengamanan ketat aparat gabungan, termasuk Brimob, mengingat kawasan tersebut kerap menjadi target ancaman keamanan, sabotase, maupun upaya pengumpulan informasi ilegal. Drone yang dijatuhkan disebut memiliki spesifikasi di atas drone hobi biasa dan dilengkapi perangkat kamera jarak jauh dengan kemampuan transmisi sinyal real-time. Menurut keterangan awal dari aparat di lapangan, sistem pemantauan udara mendeteksi objek tak dikenal memasuki radius pengamanan luar. Tim segera melakukan identifikasi visual dan memastikan bahwa perangkat tersebut bukan bagian dari operasional resmi perusahaan maupun milik aparat. Setelah prosedur peringatan melalui pengeras suara dan sinyal gangguan frekuensi tidak diindahkan, tim penindak Brimob mengambil langkah tegas dengan melumpuhkan drone tersebut menggunakan metode taktis yang telah disiapkan untuk menghadapi ancaman udara rendah. Drone jatuh di area terbuka tidak jauh dari jalur logistik tambang. Tim penjinak dan teknis langsung melakukan pengamanan lokasi untuk memastikan tidak ada perangkat tambahan seperti bahan peledak, alat penyadap sinyal, atau sistem pemicu jarak jauh yang terpasang. Pemeriksaan awal menunjukkan perangkat tersebut membawa modul kamera resolusi tinggi serta sistem transmisi yang mampu menjangkau jarak beberapa kilometer. Menurut keterangan awal dari aparat di lapangan, sistem pemantauan udara mendeteksi objek tak dikenal memasuki radius pengamanan luar. Tim segera melakukan identifikasi visual dan memastikan bahwa perangkat tersebut bukan bagian dari operasional resmi perusahaan maupun milik aparat. Setelah prosedur peringatan melalui pengeras suara dan sinyal gangguan frekuensi tidak diindahkan, tim penindak Brimob mengambil langkah tegas dengan melumpuhkan drone tersebut menggunakan metode taktis yang telah disiapkan untuk menghadapi ancaman udara rendah. Drone jatuh di area terbuka tidak jauh dari jalur logistik tambang. Tim penjinak dan teknis langsung melakukan pengamanan lokasi untuk memastikan tidak ada perangkat tambahan seperti bahan peledak, alat penyadap sinyal, atau sistem pemicu jarak jauh yang terpasang. Pemeriksaan awal menunjukkan perangkat tersebut membawa modul kamera resolusi tinggi serta sistem transmisi yang mampu menjangkau jarak beberapa kilometer. Pihak keamanan menduga kuat drone tersebut sengaja diterbangkan untuk memetakan pola pergerakan kendaraan operasional, jadwal distribusi logistik, serta titik penjagaan aparat. Aktivitas semacam ini dinilai sebagai bagian dari upaya pengumpulan intelijen ilegal yang berpotensi membahayakan stabilitas keamanan kawasan. Aparat tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang terorganisir di balik penerbangan drone tersebut. Freeport selama ini menjadi salah satu aset strategis dengan kontribusi ekonomi besar. Karena itu, setiap potensi ancaman terhadap operasionalnya diperlakukan sebagai isu serius. Pengamanan di sekitar area tambang melibatkan patroli darat rutin, pemantauan udara, serta sistem deteksi elektronik untuk mencegah penyusupan maupun pengintaian. Brimob menegaskan bahwa tindakan penindakan dilakukan secara terukur dan sesuai prosedur. Aparat juga tengah melakukan penelusuran sumber sinyal pengendali drone untuk mengidentifikasi operator yang bertanggung jawab. Analisis forensik digital terhadap perangkat yang disita akan dilakukan untuk mengetahui jalur transmisi data, lokasi pengendali, serta kemungkinan keterkaitan dengan kelompok tertentu. Insiden penjatuhan drone bermula dari laporan petugas pemantau perimeter yang mencatat adanya pergerakan objek udara kecil pada ketinggian rendah sekitar pukul 2.13 WIB. Objek tersebut terdeteksi memasuki zona pengawasan luar yang selama ini menjadi buffer pengamanan sebelum memasuki ring utama kawasan operasional Freeport. Sistem pemantauan elektronik yang terpasang di sejumlah titik langsung mengirimkan notifikasi ke pos komando taktis Brimob. Berdasarkan data awal radar jarak dekat dan alat pendeteksi frekuensi, drone tersebut terbang dengan pola tidak stabil namun terarah. Pergerakannya mengikuti jalur yang berdekatan dengan akses kendaraan berat dan jalur distribusi logistik tambang.
Hal ini menimbulkan kecurigaan karena jalur tersebut merupakan salah satu area strategis yang dijaga ketat akibat tingginya intensitas aktivitas operasional. Tim respons cepat Brimob kemudian dikerahkan untuk melakukan verifikasi visual. Dari pengamatan lapangan menggunakan perangkat optik malam hari, drone terlihat membawa modul tambahan di bagian bawah bodi. Aparat memastikan bahwa drone tersebut bukan bagian dari aktivitas dokumentasi resmi maupun pemantauan internal perusahaan. Koordinasi dengan pihak pengelola Freeport juga dilakukan secara cepat untuk menghindari kesalahan identifikasi. Sesuai prosedur, petugas lebih dulu melakukan upaya non-destruktif berupa gangguan sinyal atau signal jamming untuk memutus koneksi antara drone dan operatornya. Namun berdasarkan laporan teknis, drone tersebut tetap mampu mempertahankan kestabilan terbang selama beberapa detik setelah gangguan dilakukan. Hal ini mengindikasikan adanya sistem navigasi otomatis atau fitur anti-interferensi yang lebih canggih dibanding drone komersial biasa. Karena objek terus bergerak mendekati titik yang lebih sensitif, komandan lapangan memutuskan untuk melakukan pelumpuhan. Tindakan dilakukan dengan metode yang mempertimbangkan faktor keselamatan personil dan infrastruktur sekitar. Beberapa saat kemudian, drone kehilangan keseimbangan dan jatuh di area terbuka yang relatif aman dari fasilitas vital. Setelah drone dipastikan tidak aktif, tim pengamanan langsung membentuk perimeter tambahan untuk mencegah potensi resiko lanjutan. Unit teknis melakukan pemeriksaan awal guna memastikan tidak ada sistem peledak, perangkat sabotase, atau muatan berbahaya lainnya. Proses ini dilakukan secara hati-hati, mengingat ancaman modern kerap memanfaatkan drone sebagai sarana serangan tidak langsung. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa drone dilengkapi kamera dengan kemampuan zoom optik tinggi serta modul transmisi data jarak jauh. Aparat juga menemukan komponen penyimpanan data yang diduga merekam aktivitas di sekitar jalur operasional. Perangkat tersebut kini diamankan untuk analisis forensik digital lebih lanjut. Sementara itu, tim intelijen lapangan melakukan pelacakan sumber kendali berdasarkan analisis spektrum frekuensi yang sempat rekam sebelum drone dilumpuhkan. Aparat menduga operator berada di luar radius pengalanan utama dan kemungkinan menggunakan sistem relay untuk memperpanjang jangkauan kendali. Penelusuran dilakukan dengan memeriksa titik-titik potensial yang memungkinkan operator mendapatkan garis pandang langsung terhadap area tambang. Kejadian ini juga memicu evaluasi cepat terhadap sistem pertahanan udara rendah di sekitar objek vital. Aparat menilai penggunaan drone untuk pengintaian merupakan ancaman yang semakin kompleks karena relatif sulit dideteksi secara visual, berbiaya rendah, dan mampu mengirimkan data secara real-time. Oleh karena itu, langkah antisipatif tambahan mulai diterapkan, termasuk peningkatan patroli malam dan pemantauan frekuensi radio secara intensif. Penjatuhan drone di sekitar kawasan Freeport tidak dipandang sebagai insiden biasa. Aparat keamanan menilai kejadian ini sebagai indikator meningkatnya potensi ancaman berbasis teknologi terhadap objek vital nasional. Freeport merupakan salah satu aset strategis dengan nilai ekonomi tinggi dan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas industri pertambangan nasional. Setiap upaya pengintaian terhadap kawasan tersebut dikategorikan sebagai ancaman serius. Dalam evaluasi internal yang dilakukan pasca insiden, aparat menemukan bahwa pola penerbangan drone menunjukkan indikasi pemetaan sistematis. Jalur terbangnya tidak acak, melainkan mengikuti rute yang berdekatan dengan akses kendaraan operasional berat, jalur distribusi bahan bakar, serta titik pergantian penjagaan. Analisis ini memperkuat dugaan bahwa tujuan utama penerbangan adalah mengumpulkan data mengenai pola pergerakan dan titik lemah pengamanan. Ancaman drone dalam konteks pengamanan objek vital memiliki beberapa dimensi. Pertama, kemampuan pengintaian visual jarak jauh memungkinkan pihak tertentu memperoleh gambaran detail tata letak fasilitas tanpa harus melakukan penetrasi fisik. Kedua, sistem transmisi real-time membuka peluang pengiriman data langsung kepada pihak luar tanpa jeda waktu. Ketiga, drone dapat dimodifikasi untuk membawa muatan tambahan sehingga potensi ancaman tidak terbatas pada pengawasan semata. Pihak keamanan menegaskan bahwa insiden ini menjadi dasar untuk memperkuat sistem pertahanan udara rendah di sekitar kawasan tambang. Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas perangkat pendeteksi frekuensi, sistem jamming, serta prosedur respon cepat. Aparat juga mempertimbangkan penambahan lapisan pengamanan berbasis teknologi, termasuk integrasi sensor termal dan radar jarak pendek untuk meningkatkan akurasi deteksi objek kecil. Dari sisi hukum,
Penggunaan drone untuk memasuki zona terbatas tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Aparat tengah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan sipil dan penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaku dapat dijerat sesuai peraturan yang berlaku. Jika terbukti ada unsur sabotase atau pengumpulan informasi strategis secara ilegal, konsekuensi hukum yang dikenakan akan lebih berat. Insiden ini juga berdampak pada kebijakan pengamanan jangka pendek. Intensitas patroli darat dan pemantauan udara ditingkatkan, terutama pada jam-jam rawan dengan visibilitas rendah. Aparat melakukan penyesuaian pola penjagaan agar tidak mudah diprediksi. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi resiko pemetaan pola rutin yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Sementara itu, pihak manajemen Freeport menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pengamanan yang dilakukan aparat. Koordinasi antara perusahaan dan aparat keamanan diperkuat melalui pertukaran data operasional terbatas yang relevan untuk kepentingan pengamanan. Tujuannya adalah memastikan setiap potensi celah dapat segera diidentifikasi dan ditutup. Pengamat keamanan menilai bahwa tren penggunaan drone untuk pengintaian akan terus meningkat seiring kemudahan akses terhadap teknologi tersebut. Biaya relatif rendah dan kemudahan pengoperasian membuat drone menjadi alat yang efektif bagi pihak yang ingin mengumpulkan informasi tanpa kontak langsung. Oleh karena itu, pendekatan pengamanan harus bersifat adaptif dan berbasis teknologi. Hingga saat ini, penyelidikan terhadap sumber dan jaringan di balik drone tersebut masih berlangsung. Aparat menegaskan bahwa fokus utama bukan hanya mengidentifikasi operator, tetapi juga memetakan kemungkinan keterkaitan dengan kelompok atau kepentingan tertentu. Hasil analisis forensik digital diharapkan dapat membuka jalur penelusuran lebih lanjut. Aparat keamanan memastikan penyelidikan terhadap drone yang dijatuhkan di sekitar kawasan Freeport memasuki tahap lanjutan. Perangkat yang telah diamankan langsung dibawa ke lokasi analisis teknis untuk dilakukan pembongkaran menyeluruh. Fokus utama penyelidikan adalah mengidentifikasi asal perangkat, jalur distribusi, modifikasi teknis, serta kemungkinan jejak digital yang dapat mengarah pada operator maupun pihak yang memerintahkan pengoperasian drone tersebut. Tim forensik digital memeriksa modul penyimpanan data dan sistem transmisi yang terpasang pada drone. Pemeriksaan mencakup riwayat penerbangan, koordinat yang sempat direkam, serta metadata komunikasi yang terekam sebelum koneksi terputus. Aparat juga menelusuri nomor seri komponen untuk mengetahui apakah perangkat tersebut merupakan produk komersial yang dimodifikasi atau unit rakitan dengan spesifikasi khusus. Selain pemeriksaan perangkat, penyelidikan juga diarahkan pada analisis spektrum frekuensi yang terekam saat drone masih aktif. Data ini digunakan untuk memperkirakan radius kendali serta kemungkinan lokasi operator. Tim lapangan melakukan penyisiran di sejumlah titik yang secara geografis memungkinkan pengoperasian drone dengan garis pandang langsung maupun melalui sistem penguat sinyal. Dalam perkembangan terbaru, aparat tidak menutup kemungkinan adanya pengujian kemampuan pengamanan sebelum dilakukan aksi yang lebih besar. Oleh karena itu, pendekatan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya terfokus pada satu hipotesis. Aparat menilai penting untuk memastikan apakah insiden ini berdiri sendiri atau merupakan bagian dari rangkaian percobaan pengintaian sebelumnya. Pasca insiden, pengamanan kawasan Freeport ditingkatkan dalam beberapa lapisan. Zona pengawasan udara diperluas dengan penambahan titik pemantauan. Sistem deteksi frekuensi radio diperbaharui untuk mempercepat identifikasi objek tak dikenal. Aparat juga memperketat prosedur koordinasi dengan otoritas penerbangan setempat guna memastikan setiap aktivitas udara di sekitar kawasan telah terverifikasi secara resmi. Langkah pengamanan tambahan meliputi penyesuaian pola patroli darat, terutama di area yang sebelumnya dilintasi drone. Jadwal pergantian penjagaan dibuat lebih dinamis untuk mengurangi kemungkinan pemetaan pola rutin. Aparat menegaskan bahwa seluruh tindakan ini bersifat preventif, guna mengantisipasi potensi upaya serupa dalam waktu dekat. Dari sisi koordinasi antar instansi, komunikasi diperkuat antara aparat keamanan, pengelola Freeport, dan instansi terkait lainnya. Pertukaran informasi dilakukan secara terbatas namun terarah, khususnya mengenai titik-titik yang dinilai memiliki sensitivitas tinggi. Tujuan utamanya adalah memastikan respons cepat apabila terdeteksi aktivitas mencurigakan kembali. Sementara itu, masyarakat di sekitar kawasan tambang diminta untuk melaporkan setiap aktivitas udara tidak biasa, terutama penerbangan drone tanpa izin.
Aparat menegaskan bahwa partisipasi publik dalam menjaga keamanan objek vital sangat penting, mengingat luasnya area pengawasan dan kompleksitas medan. Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar kawasan Freeport tetap terkendali. Aktivitas operasional berjalan normal di bawah pengawasan ketat aparat. Penyelidikan masih berlangsung dan pihak berwenang menyatakan akan menyampaikan hasil resmi setelah proses analisis teknis dan penelusuran lapangan selesai dilakukan.